Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Saat ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Feni Koyong. Dan juga ada di sebelahnya, yaitu Bapak Pendeta Yosep. Dia dari GFPR. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengar tentang bagaimana perkembangan pekerjaan Bapak Yahweh yang ada di Tahuna. Selama ini, banyak orang yang belum tahu bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan yang sebetulnya melalui pergumulan yang sangat hebat. Nah, kita akan bersama-sama mendengar bagaimana Pak Feni pada saat menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan nama Bapak Yahweh. Nah, kita akan dengarkan kesaksiannya dan selamat mendengarkan. Silakan Pak Feni. Ya. Puji Bapak Yahweh luar biasa. Hari ini tahun 2024 tanggal 23 Juli. Kembali ada di Pulau Sangir, khususnya di Kota Tahuna untuk pelayanan pekerjaan Bapak Yahweh. Saya memberikan kesaksian 22 tahun yang lalu. Karena pas pada tahun 2002 itu saya diutus Tuhan untuk pelayanan di Pulau Sangir, dan pas ketika pelayanan di Pulau Mahumu, waktu itu karena memasyurkan nama Bapak Yahweh, saya mengalami yang namanya penolakan. Penolakan baik dari masyarakat, bahkan pun dari pemerintah. Dan bukan cuma penolakan yang biasa, karena mengalami penganiayaan. Jadi saya dianiaya pada waktu itu, tapi puji Bapak Yahweh karena rencana Bapak Yahweh, saya tetap masih melayani pekerjaan Bapak Yahweh, sehingga sampai hari ini masih ada. Dan hari ini kembali ada di pulau di Sangir, khususnya di Kota Tahuna, akan juga meresmikan pelayanan bersama dengan Bapak Gembala Sinode untuk pelayanan Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Nah, yang awalnya saya pelayanan di Pulau Sangir ini dengan pelayanan Sinode GPRY pada waktu itu. Tetapi karena ya dalam rencana Bapak Yahweh, dalam pelayanan Tuhan pertemukan dengan Pak Lukas sebagai Gembala Sinode di KPI, dan hari ini juga akan dibuka sidang di Sangir atau di Tahuna ini. Semua itu karena campur tangan Bapak Yahweh. Dan bukti dari pelayanan sejak 2002 atau 22 tahun yang lalu, ada saat ini juga rekan mempelai atau pelayan, yaitu Gembala Pak Yosep, yang juga menjadi kesaksian sejak dari pelayanan 22 tahun yang lalu, walaupun dalam penganiayaan, dalam pergumulan yang besar, tapi karena ini adalah pekerjaan Bapak Yahweh, buktinya pelayanan tetap ada sampai hari ini, bahkan sudah berkembang. Ada juga Sinode GFPR, itu karena kemurahan Bapak Yahweh. Nah, ini ada Pak Yosep juga yang boleh bersama-sama sebagai gembala di GFPR. Ya, mungkin saya perlu tanya ke Pak Feni, penganiayaan yang dimaksud itu wujudnya apa? Jadi selama ini mungkin saudara berpikir bahwa, oh itu dianiaya mentalnya, nggak cuma itu saudara. Tetapi penganiayaan ini adalah penganiayaan fisik. Nah, Pak Feni bisa ceritakan wujud penganiayaan pada waktu itu seperti apa? Iya, ya waktu itu saya bukan cuman penganiayaan secara mental, tetapi langsung mengalami secara fisik. Dicekik leher, dipukul, bahkan pakaian saya itu robek. Karena mereka waktu itu bukan cuma rencana aniaya biasa, tetapi rencana untuk membunuh saya. Tapi itulah Bapak Yahweh masih berkenan untuk tetap melayani pekerjaannya sampai hari ini. Nah, mungkin Pak Feni bisa cerita juga pada waktu penganiayaan itu sampai Bapak selamat itu bagaimana? Siapa yang melarikan Pak Feni ketika menghadapi aniaya itu? Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi waktu itu dalam masa penganiayaan memang ada banyak yang waktu itu memukul saya, tapi ya itu, saya percaya itu juga cara Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang Tuhan boleh pakai untuk membawa saya lari dari masa itu.
Jadi membawa saya harus sampai naik perahu dan dilarikan ke pulau sebelah. Jadi dari Mahumu itu ke Lapango itu jaraknya sekitar setengah kilo ya, 1 kilo, sekitar 1 kilo itu dengan perahu dilarikan ke Lapango. Itu dari Mahumu itu dilarikan ke Lapango oleh jemaat. Jadi di masa waktu sementara saya dianiaya, yaitu dengan cara Tuhan lah saya dilarikan. Nah, pada waktu pelarian itu Pak Feni malam hari atau siang hari, bagaimana mereka bisa tidak mengetahui kalau Pak Feni itu lari? Siang hari, waktu itu siang hari, ya. Siang hari, jadi waktu itu saya dikeluarkan dari masa yang sementara menganiaya oleh jemaat dan langsung dilarikan ke perahu. Dari perahu langsung dibawa ke pulau sebelah atau namanya Lapango. Itu penganiayaan itu berarti melibatkan oknum-oknum pemerintah begitu ya? Iya, pada waktu itu seperti itu. Baik dari pihak masyarakat bahkan dari pemerintah, karena penolakan soal nama Bapak Yahweh saja, penolakan tentang nama Tuhan atau pelayanan pada waktu itu yang mau dibuka. Tapi buktinya sampai hari ini pelayanan itu tetap berjalan, ada sampai hari ini. Cuman sekarang kan boleh dibilang pemerintah sudah mendukung. Iya. Nah itu bagaimana Pak Feni meyakinkan mereka bahwa ini nama Yahweh itu nama yang benar, begitu? Itu bagaimana? Iya, saya tahu juga itu dengan caranya Tuhan, berjalannya waktu, dengan caranya Tuhan, caranya Roh Kudus menjamah hati mereka, sehingga dari pemerintah dan masyarakat pun bisa menerima. Oh, haleluya. Ya, sehingga waktu saya datang beberapa tahun kemudian, ketika ada acara jemaat undang saya untuk pimpin ibadah syukuran, saya bisa ketemu dengan mantan pemerintah waktu itu yang sempat juga ambil andil menganiaya, dan terjadi komunikasi yang baik. Dan mereka, saya tahu Tuhan sudah jamah hati waktu itu, sehingga mereka sudah menerima pelayanan yang ada, baik dari pemerintah bahkan masyarakat. Sehingga pelayanan pun khususnya di Pulau Mahumu sampai sekarang ini ada. Nah, saudara lihat bagaimana perjuangan dari Pak Feni pada saat memberitakan nama Yahweh di pulau ini. Jadi kita tentu tahu bahwa pasti ada spirit yang mengikuti, sehingga orang Kristen mengatakan haleluya, tetapi mereka menolak Yahweh. Padahal haleluya itu adalah artinya pujilah Yah. Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Nah sekarang kita akan mendengar kesaksian juga dari Pak Yosef. Ya, bagaimana Pak Yosef juga mengalami hal yang sama dan bersama dengan Pak Feni. Silahkan bisa dipindah. Terima kasih, Salam. Shalom. Ya, shalom. Saya pagi ini merasa Bapak Yahweh itu sungguh luar biasa, bahwa saya bertemu dengan Bapak Lukas Sutrisno. Biasanya saya hanya nonton di YouTube, tapi hari ini saya bisa bersama-sama dengan beliau yang ada di samping kanan saya, bersama hamba Tuhan Puru Feni Koyong. Puru ini adalah menjadi ya partner ya dulu, karena tinggal dulu bersama-sama dengan kami di Eneratu, Kelurahan Tahuna 2, Kecamatan Tahuna Timur, ya di Kota Tahuna. Maka dari sejak tahun 2002 saya bertemu dengan beliau, memasurkan nama Bapak Yahweh. Dan dari situ saya belajar apakah nama ini nama yang benar ya, atau nama yang hanya dibawa untuk mempergunakan hanya suatu momen yang tertentu. Tapi ternyata bahwa dibuka di dalam kamus Alkitab, di lembaga Alkitab lain, bahwa salinan Allah Israel adalah Yahweh. Nah, ketika orang melamar di suatu pekerjaan, masuk di kantor
kalau nama ini nama yang lain, saudara, artinya bukan nama asli, disalin, itu tidak bisa diterima. Nah, jadi nama ini tidak bisa disalin, nama Bapak Yahweh itu nama yang memang paten, itu nama Bapak Yahweh. Sehingga dari sejak tahun 2002, saya mengenal nama Bapak Yahweh ini, dan menjadi kesaksian saya. Dan pada tahun 2004, ketika ada lawatan Roh Kudus pada saat itu, untuk melayani seorang sakit lumpuh, ya, yang namanya Bapak Salmon Salawati. Saya diperintahkan langsung lewat ilham Roh Kudus untuk melayani. Dan pada saat itu Bapak ini pakai tongkat 2, ya. Dan firman Tuhan langsung turun pada saat itu rema di dalam Yohanes pasal 5:8, karena saat itu beliau ini pakai tongkat 2. Dan firman katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan seketika itu mujizat terjadi. Dan itulah, saya bukan seperti Thomas, ya. Tapi saya percaya bahwa benar-benar ini nama yang luar biasa. Baru ini saya lihat secara langsung orang lumpuh berjalan. Nah, itulah Bapak Ibu dari kami kesaksian, banyak kesaksian orang-orang sakit, orang mati dibangkitkan, ya. Tapi yang menjadi inti adalah nama Bapak Yahweh itu sungguh luar biasa. Harga mati bagi saya. Terima kasih. Berarti pada saat Pak Yosef mendengar nama Yahweh pertama kali itu dari Pak Feni, ya? Ya. Ya, cuman Bapak tidak segera langsung menerima begitu, ya? Belum. Harus saya dipelajari dulu, dipelajari, ya? Pak. Nah, ini saudara salah satu bukti bahwa ketika seseorang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mau mencari kebenaran, tentu kita perlu belajar seperti Pak Yosef. Artinya apa? Enggak serta-merta, wah saya sudah dari dulu pakai nama itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, setelah Pak Yosef itu mempelajari, akhirnya bisa menerima. Dan beliau sendirilah yang akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di dalam nama Bapak Yahweh juga ada banyak mujizat. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, pada saat terjadi penganiayaan itu, apakah Pak Yosef juga ikut bersama dengan Pak Feni saat terjadi itu? Ya, pada waktu itu saya di Tahuna. Oh. Ya, jadi karena ada kesibukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor, saya tidak dapat bersama-sama ke sana pada saat itu, Pak. Ya. Nah, sampai sejauh manakah pekerjaan Tuhan yang saat ini mulai berkembang di daerah Tahuna? Mungkin Pak Yosef bisa cerita di mana saja orang-orang bisa menerima nama Yahweh. Ya, jadi Pak, kalau di Tahuna sini, ya pada umumnya sudah banyak yang menerima, tetapi belum ya mengkonsumsi nama ini. Tapi di saat saya beribadah pada waktu undangan Natal, ada seorang hamba Tuhan yang gereja besar, bahwa dia mengatakan Tuhan itu adalah Yahweh. Jadi saya sudah berpikir, mereka sudah tahu, ya. Tapi karena terhubung masih di dalam Alkitab ini, kata masih Allah, mereka masih baca sesuai dengan konteks yang ada dalam Alkitab. Tapi yang jelas mereka semua sudah paham, ya, bahwa nama Yahweh itu bukan sesuatu yang asing gitu, ya. Artinya Ya. betul itu nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, kan begitu, Pak, ya? Iya, Pak. Ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah menyaksikan sebuah pelayanan yang harus dibayar dengan nyawa. Walaupun akhirnya Bapak Yahweh menyelamatkan Pak Feni saat menghadapi aniaya besar itu, disinilah membuktikan bagaimana perjuangan orang-orang yang sudah memanggil nama Bapak Yahweh itu membuahkan hasil. Nah, saat ini kami juga sedang
akan meresmikan Kehilat yang baru di bawah cabangnya Pak Feni yang ada di Manado, bahwa disinilah pekerjaan Tuhan itu semakin bertumbuh. Kita tidak perlu bicara masalah organisasi. Yang kita perlukan itu bukan organisasi, tetapi adalah keselamatan. Karena keselamatan itu jauh lebih penting. Kita nggak perlu apakah ini KPI, apakah ini GFPR, apakah ini GPF, nggak perlu. Yang paling penting itu adalah orang memanggil nama Yahweh, dan saat terjadi rapture nanti kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Feni, terima kasih juga untuk Pak Yosef yang sudah memberikan kesaksian bagaimana mereka berdua adalah seorang pejuang, ya, pekerjaan Tuhan, memanggil nama Yahweh yang layak kita hormati, kita hargai. Bagaimana mereka berdua sekalipun berbeda organisasi, tetapi mereka bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kita bisa bergandengan tangan, kita bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita saling mendukung, saling mengasihi, saling mendorong, memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Begitu Bapak Ibu kesaksian dari kami berdua, dan saya juga menghimbau kepada saudara sekalian, biarlah saudara yang baru saja memanggil nama Yahweh atau percaya, jangan takut. Terus beritakan, sampaikan, karena itulah yang memberikan keselamatan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, Anoki, Anoki Yahweh wa'ain mibal adai Musia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Nah, Bapa Yahweh yang ada di Shamayim atau di sorga itu, dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitulah Yeshua HaMasyiah yang mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita semuanya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kesaksian ini menjadi berkat yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Feni, terima kasih untuk Pak Yosef, Bapak Yahweh memberkati. Sama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.